Hai, Assalamualaikum anak-anak kelas 3B. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan terus semangat belajar meskipun kita belajarnya dengan jarak jauh. Nah, sebelumnya Ibu izin perkenalan dulu anak-anak. Ya, nama Ibu Merina Eka, asal Ibu dari Demak. Nah, di sini Ibu sebagai PPL PGSD Unisula. Ya, sekarang kita belajar pada tema 1, subtema 3 pada muatan matematika, yaitu apa? Perkalian ya, pada KD 3.1 dan 4.1. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Nah, yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Kita lanjut. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu perkalian? Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali penerapan perkalian anak-anak. Ya, lanjut. Nah, sekarang yuk perhatikan contoh berikut. Ada soal cerita di situ. Ibu mengemas buah jeruk dengan 4 kantong plastik. Tiap kantong plastik berisi 30 buah jeruk. Nah, berapakah jumlah jeruk yang dikemas oleh ibu? Lalu bagaimana bentuk perkaliannya? Kita lihat. Ya, kita ilustrasikan seperti ini ya anak-anak ya. 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 lagi. Sebanyak berapa? 4 kali anak-anak. Kita jumlahkan dahulu hasilnya berapa? Ya, 30 ditambah 30 hasilnya 60. Lalu 60 ditambah 30 hasilnya 90. Kemudian 90 ditambah 30 yang terakhir berapa? Ya, 120. Nah, lalu bagaimana penjumlahan berulang jika dirubah menjadi bentuk perkalian? Nah, sebelumnya kita lihat dulu anak-anak. Di situ ada angka yang terus diulang-ulang. Angka berapa yang terus diulang-ulang? Ya, angka 30 ya. Sebanyak berapa kali? 4 kali. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini anak-anak. 4 dikali 30 sama dengan 120, sama dengan hasil dari penjumlahan berulang di atas anak-anak. Nah, 4-nya dari mana? 4-nya itu banyaknya pengulangan. Lalu 30-nya adalah bilangan yang diulang-ulang. Ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, untuk catatan anak-anak, penulisan bentuk perkalian jangan sampai terbalik karena secara konsep artinya berbeda. Contoh yang pertama, 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25. Nah, mohon maaf ini PPT-nya kalau ditaruh di HP jadi seperti ini anak-anak ya, tapi tetap bisa dibaca. Maka lalu kita bisa menuliskan seperti ini. 4 dikali 25. Kenapa 4 dulu? Karena pengulangan angka 25-nya sebanyak 4 kali. Jadi 4 dikali 25 anak-anak. Maka hasilnya 100. Ya. Sebentar. Nah, contoh yang kedua ada 12 ditambah 12 ditambah 12. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini. 3 dikali 12 sama dengan berapa? 36.
Lalu bagaimana kalau perkalian diubah menjadi bentuk penjumlahan berulang anak-anak? Kita lihat. Ya, contoh yang pertama ada angka 3 dikali 15. Maka penjumlahan berulangnya ditulis seperti ini. 15 ditambah 15 ditambah 15. Hasilnya 45. Contoh yang kedua ada bilangan 7 dikali 5. Maka bisa dituliskan seperti ini anak-anak. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 lagi. Jadi sebanyak berapa? Ya, 7 kali. Maka hasilnya adalah 35. Nah anak-anak, tahukah kamu ada cara lain untuk menyelesaikan perkalian, yaitu dengan perkalian bersusun. Kita lihat contohnya. Oh iya, sebelumnya perkalian bersusun digunakan untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Ada angka 3 dikali 210. Nah, untuk perkalian bersusun berlaku sifat pertukaran anak-anak. Jadi bisa dituliskan 3 dikali 20, maka bisa dirubah, bisa ditukar menjadi 210 dikali 3. Nah, untuk penulisan perkalian bersusunnya seperti di bawah ini anak-anak. Ya, bisa dilihat ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana pengerjaannya? Yang pertama, kita kalikan dulu angka yang paling belakang dengan angka 3. Berapa angka yang paling belakang? 0. 0 dikali 3 sama dengan 0. Bilangan apapun apabila dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Lalu kita tuliskan di bawah sini anak-anak. Ya, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, kita kalikan puluhannya. Yang di depan angka 0. 1 dikali 3 sama dengan berapa? 3. Maka kita bisa menuliskannya di sini. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kita kalikan angka yang paling depan anak-anak, angka ratusannya. Jadi 2 dikali 3 berapa? Ya, 6. Maka kita bisa menuliskan di depannya angka 3. Seperti ini ya. Untuk mengerjakannya harus dimulai dari belakang ya anak-anak. Lalu hasilnya, kesimpulannya, jadi hasil perkalian dari 3 dikali 210 adalah 630. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya. Nah, ada soal cerita. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 123 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Nah, berapa ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan anak-anak? Yuk kita selesaikan bersama-sama. Nah, yang pertama kita tulis penjumlahannya seperti penjumlahan berulangnya dulu. Karena setiap bulannya menghasilkan 120 ekor, maka dalam 2 bulannya berarti ditambahkan anak-anak 123 ditambah 123. Nah, dalam perkaliannya dapat ditulis seperti itu. 2 dikali 123. Oh. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau perkalian bersusun berlaku sifat pertukaran. Jadi bisa ditulis 2 dikali 123 sama dengan 123 dikali 2. Lalu bentuknya seperti ini anak-anak. Ya, 123 dikali 2. Yang pertama, kita kalikan dulu angka yang belakang seperti tadi. 3 dikali 2 berapa? Ya, 6. Kita bisa tuliskan di sini. Oke, yang kedua.
Ya, 2 dikali 2. Berapa? 4. Betul. Kita tuliskan di depan angka 6 ya anak-anak. Oke. Kemudian yang ketiga, kita kalikan yang angka ratusannya. 1. 1 dikali 2. Berapa? 2. Kita bisa menuliskan di paling depan seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya, jadi banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan ada 246 ekor. Nah, kemudian ada contoh soal cerita yang kedua nih anak-anak. Ya, di dalam perpustakaan SD Bintoro 1 ada 12 rak buku. Setiap rak berisi 32 buku. Maka jumlah seluruh buku yang ada di perpustakaan SDN Bintoro 1 adalah, ya kita jumlahkan dulu, 32 sebanyak, angka 32 sebanyak 12 kali anak-anak. Seperti itu, seperti 32 tambah 32 sampai 12 kali. Nah, dalam perkalian dapat ditulis 12 dikali 32. Seperti tadi, berlaku sifat pertukaran ya. Jadi 12 dikali 32 sama dengan 32 dikali 12 anak-anak. Lalu bentuk perkalian bersusunnya seperti ini. Ya, cara mengerjakannya bagaimana? Yang pertama, kita kalikan dulu angka yang belakang. 2 dikali 2. Oh iya, ini adalah perkalian antara bilangan puluhan dengan bilangan puluhan ya. Kalau yang tadi itu perkalian antara bilangan ratusan dengan satuan. Nah, kembali ke sini. Yang pertama, 2 dikali 2 berapa? 4. Ya, kita bisa tulis di sini. Kemudian yang kedua, menyilang anak-anak. 3 dikali 2 berapa? 6. Kita bisa menuliskan di depan angka 4. Kemudian menyilang lagi anak-anak yang cara ketiga. 2 dikali 1 berapa? Ya, 2. Kita bisa menuliskan hasilnya di bawah angka 6 anak-anak. Lalu yang terakhir caranya 3 dikali 1 berapa? Tetap 3 ya. Lalu kita bisa menuliskannya di sini. Lalu kemudian setelah ini dijumlahkan semuanya. Menjumlahkannya harus dari belakang. 4 tidak ada temannya, diturunkan, ditulis 4. Kemudian 6 ditambah 2 berapa? Ya, 8. 3 tidak ada temannya, diturunkan saja, ditulis 3. Kesimpulannya, jadi jumlah seluruh buku yang ada di perpustakaan SD Bintoro 1 adalah 384 buku. Nah, mudah bukan? Ya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Semoga anak-anak bisa mengerjakan soal-soal perkalian yang nantinya harus dikerjakan oleh anak-anak. Oke. Ya, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Kemudian untuk tugasnya nanti ada tautan dari Google Form ya. Oke, jangan lupa belajar dan belajar. Patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah dan selalu menerapkan hidup sehat. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.